Mengejutkan, Ruslan Buton gugat Jokowi. PT UN vonis Jokowi melanggar hukum. Besar juga nyali kapten kita, Ruslan Buton, yang berani menggugat Presiden Republik Indonesia. Panglima Serdadu mantan Trimatra Nusantara Ruslan Buton mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Surat mengajukan pra-peradilan diajukan oleh penasihat hukum Ruslan, Tonin Cahta, dan rekan-rekannya, Selasa 2 Juni 2020. Saat ini, status Ruslan telah menjadi tersangka dalam kasus surat terbuka minta Presiden Joko Widodo mundur dan ditahan di Mabes Polri. Tonin menuturkan, dalam salinan surat permohonan pra-peradilan, Ruslan menggugat Presiden Republik Indonesia, Jokowi, dalam casu quo C-Q, Kapolri C-Q, Kepala Bareskrim C-Q, Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri. Gugatan ini dilayangkan karena dianggap penetapan tersangka kepada Ruslan cacat hukum. Penetapan tersangka kepada Ruslan cacat hukum. Pra-peradilan akan digunakan oleh pencari keadilan untuk melakukan perlawanan kepada termohon yang dinilai salah menerapkan hukum dan melanggar hukum acara pidana. Alasan tidak sahnya penetapan ini, kata Tonin, karena Ruslan dan pelapor kasusnya, Aulia Fahmi, tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak memiliki hubungan keperdataan. Selain itu, Ruslan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi oleh penyidik Bareskrim Polri. Namun, penyidik langsung menerbitkan surat penetapan tersangka dan langsung dilakukan penangkapan. Dengan demikian, tanpa adanya keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat guna memenuhi ketentuan syarat minimum 2 alat bukti sebelum tanggal 26 Mei 2020, maka penetapan tersangka tidak sah, jelas Tonin. Di sisi lain, mantan staf ahli Panglima TNI galang ribuan dukungan untuk Ruslan Buton. Ratusan purnawirawan TNI memberikan dukungan terhadap Kapten Purnawirawan Ruslan Buton agar segera dibebaskan oleh polisi. Dukungan yang total lebih dari 1000-an itu dikoordinir oleh mantan staf ahli Panglima TNI, Majen Purnawirawan Dedi S. Budiman. Menurut Dedi, hingga saat ini sebanyak 8 organisasi masyarakat atau ormas, 36 advokat dan pakar, 636 masyarakat dan purnawirawan TNI, dan 402 purnawirawan mantan pejuang Yonif 315 Garing Garuda yang mendukung dibebaskannya Ruslan Buton dari perkara hukum yang ditangani Polri. Dedi berkeyakinan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat dan berhak wajib ikut serta dalam upaya bela negara menurut pasal 28E Undang-Undang 1945. Bagi Dedi, di dada Ruslan Buton masih mengalir darah semangat prajurit Sabta Marga dan sumpah prajurit untuk membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan serta untuk setiap kepala negara NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sultan Ruslan Buton adalah pejuang militan, pejuang tak kenal menyerah, pejuang yang tulus, ikhlas, dan cinta peduli tanah air, sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan guna mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, adil, dan juga makmur. Terang Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman, Rabu 3 Juni. Dedi pun merasa heran atas kriminalisasi terhadap Ruslan yang hanya menyampaikan saran dan pendapat, padahal hak itu dilindungi oleh undang-undang. Dalam iklim demokrasi yang berdasarkan Pancasila, pertanyaannya, kenapa Ruslan Buton menyampaikan saran dan pendapat dikriminalisasi? Dedi heran. Padahal menurut Dedi, WNI yang kritis adalah kriteria cinta tanah air, sedangkan penjilat adalah pengkhianat bangsa. WNI kritis adalah sahabat, teman pemerintah, guna mewujudkan tujuan dan cita-cita NKRI yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, terang Dedi. Dengan demikian,
Dedi bersama ratusan purnawirawan TNI lainnya maupun dari kalangan masyarakat, ormas, mendesak agar Ruslan Buton segera dibebaskan. Untuk keselamatan dan keutuhan NKRI, kami menyarankan Sultan Ruslan Buton untuk segera dibebaskan, tegasnya. Terpisah, Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, pra-peradilan itu hak daripada tersangka apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian proses penyidikan, kata Irjen Argo Yuwono dalam keterangan Selasa, 2 Juni 2020. Argo mengatakan, proses penyidikan polisi terhadap Ruslan Buton akan diuji dalam pra-peradilan itu. Nanti hakim pra-peradilan yang akan memutuskan, imbuh Argo. Di sisi lain, hari ini PT UN vonis Jokowi melanggar hukum di kasus internet Papua. CNN Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN, Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019. Mengabulkan gugatan para tergugat untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pemerintahan, ucap Hakim PT UN saat membacakan putusannya Rabu 3 Juni. Diketahui, kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 digugat oleh SafeNet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen AJI dan terdaftar di PT UN nomor 230-6-2019-PT UN Jakarta. Sebagai tergugat adalah Menkominfo dan Presiden Joko Widodo. Dalam putusan itu, hakim memerintahkan pemerintah untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, menghukum para tergugat menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan atau tindakan pelambatan dan atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah di Indonesia, tuturnya. Jikapun pemerintah melakukan upaya banding, hakim menyebut vonis ini tetap dapat dilaksanakan. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, kata dia. Diketahui, kebebasan internet warga Papua dan Papua Barat dibatasi dengan dalih untuk meredam hoaks. Sejak 19 Agustus 2019, awalnya pemerintah melakukan throttling atau pelambatan akses atau bandwidth di beberapa daerah. Tindakan itu dikabarkan hanya melalui siaran pers. Pelambatan akses internet berlanjut hingga pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat pada tanggal 21 Agustus 2019. Bukan hanya gugat Presiden Republik Indonesia, Ruslan Buton bakal lapor balik pengacara yang laporkan videonya ke Bareskrim Polri. Ruslan Buton akan membuat pelapor balik kepada seorang pengacara bernama Aulia Fahmi karena telah menyeret dirinya ke pihak kepolisian. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tasta Singarimbun. Diketahui video Ruslan yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur karena gagal menanggulangi COVID-19 dilaporkan oleh Aulia Fahmi. Laporan tersebut masuk ke SPKT Bareskrim Polri dengan nomor LP-B-0271-5-2020 Bareskrim tanggal 22 Mei 2020. Sesuai dengan permintaan tersangka Ruslan, maka untuk melakukan perlawanan balik dengan pelapor Aulia Fahmi dalam perdata dan pidana, kata Tonin kepada tribunnews.com. Menurut Tonin, tidak jelas motif pelapor yang melaporkan kliennya ke Bareskrim Polri, sebab baik Ruslan dan pelapor tidak memiliki hubungan satu sama lain. Apa motifnya? Karena tidak ada hubungan antara tersangka Ruslan dengan pelapor, sehingga pada dasarnya laporan tersebut apa dasarnya? Jika ia merasa terhasut atau kena akibat kerusuhan, maka tidak tepat karena kewenangan ada pada polisi cyber, pungkasnya. Jadi, bagaimana reaksi Mabes Polri ketika Ruslan Buton bakal lapor balik pengacara yang laporkan videonya? Ini tanggapan Mabes Polri. Mabes Polri menanggapi santai upaya Ruslan Buton
yang mengajukan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka. Ya silahkan saja, karena itu kan hak dari tersangka yang memang diatur dalam KUHP, ujar Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi Rabu, 3 Juni. Jenderal Bintang 2 ini menjelaskan penyidik Bareskrim siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan Ruslan Buton jika memang sudah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memastikan penyidik bakal menyampaikan secara detail proses penyidikan yang berujung pada penetapan tersangka Ruslan Buton di sidang pra-peradilan untuk menjadi dasar pertimbangan keputusan majelis hakim. Kami siap menghadapi, nanti diuji di sidang pra-peradilan tentang proses penyidikannya, tambah Argo. Bagaimana menurut pendapat Anda?